Nah, pada kesempatan kali ini, 1 jam ke depan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, teman-teman boleh dicatat dulu aja, jangan dipotong ya, biar sayanya tidak terdistraksi. Nanti sekitar 10 menit sebelum kita berakhir, saya akan menjelaskan tentang memberikan waktu untuk kita diskusi. Ya, yang pertama adalah bicara tentang kegawat daruratan. Nah, teman-teman ini kan ada di tingkat akhir, pasti sudah sangat terbiasa mendengar kata yang namanya gawat darurat, gitu ya. Dan apalagi dengan pengertian gawat darurat. Namun, teman-teman mungkin waktu dulu diajarkan oleh dosen-dosennya di kampus ya, ketika bicara tentang pengertian gawat darurat itu ngambilnya dari textbook Gadar gitu ya. Nah, kalau saya mengambil dari kebijakan yang terbaru di Indonesia bahwa saya ngambil dari Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan tahun 2023. Di situ yang membedakan adalah psikologis faktor. Jadi, gawat darurat itu adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis atau psikologis ya untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah disabilitas atau kecacatan. Kalau yang versi-versi di buku textbook gawat darurat ya, karena memang referensinya dari negara-negara maju, masalah psikologis itu bukan hal yang menjadi faktor yang perlu dimasukkan ke dalam kategori gawat darurat. Tetapi karena kita tinggal di Indonesia dan semenjak COVID sampai dengan sekarang, itu prevalensi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu meningkat 3 kali lipat per tahunnya. Sehingga itu menjadi hal miris gitu ya bagi kita orang-orang tenaga kesehatan. Kita punya teman, perawat, sama-sama duduk di kelas, tapi kok dia punya mental problem. Setiap kali mau UAS, setiap kali ada masalah, dia selalu menyakiti diri sendiri. Dia selalu depresi. Nah, itu adalah bagian dari mental health disease atau mental problem. Dan saat ini kita nggak pernah menutup mata bahwa kondisi kegawat daruratan aspek psikologis itu bukan hanya mengenai orang-orang dewasa. Dulu saya praktek di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, gitu ya. Itu tuh pasiennya banyak orang dewasa. Tapi saat ini miris seusia kalian atau bahkan anak-anak SD sudah dalam kondisi mental disease problem. Addiction game contohnya untuk anak-anak SD. Ketika handphonenya diambil bukan hanya nangis, tapi dia menyakiti diri sendiri. Dia melakukan perilaku kekerasan kepada orang lain. Nah itu. Jadi itu menjadi concern kita. Jadi teman-teman, kalau ada orang, sahabat, tetangga, ketika ada yang mengalami mental problem, jangan dicuekin. Dia butuh seseorang untuk diajak curhat. Kalau tidak memungkinkan kita yang menangani, silahkan dibawa ke psikolog. Jangan langsung ke psikiater ya, ke psikolog. Karena kita perlu untuk menyelamatkan nyawa dia. Karena yang namanya mental disease problem itu nggak ada mengakibatkan kecacatan, tetapi lebih ke arah resiko untuk bunuh dirinya atau suicide-nya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, itu adalah pesan kami di organisasi profesi. Yuk kita sama-sama aware yuk. Saya juga baru tahu ya beberapa mahasiswa saya kok dia mengalami mental problem, dia selalu menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Ketika ada UAS, ketika saya lihat, waduh, kenapa ya kok tangannya kayak gini gitu. Kirain saya dia menggunakan narkoba gitu kan. Ternyata apa sih? Ternyata dia itu menyakiti dengan silet. Ya, kayak gitu. Oke. Lalu yang berikutnya, kita akan bicara tentang aspek etik legal. Nah, bicara tentang aspek etik legal, maka ada 6 poin yang menjadi fokus kita ketika bicara tentang karakteristik kondisi kegawat daruratan. Yang pertama, kondisi kegawat daruratan itu memerlukan tindakan yang cepat dan tepat. Tindakan yang cepat dan tepat, bukan hanya cepat ya teman-teman. Kadang kita suka, oke, it is the golden age gitu kan ya. Ini adalah golden, bukan golden age, golden time gitu ya.
golden period nih untuk orang-orang dengan kondisi gawat darurat. Kita harus cepat, bukan hanya cepat, namun tepat. Cepat tetapi tidak tepat itu juga mengakibatkan resiko keselamatan pasien, atau mungkin tadinya dia tidak perlu cacat karena kita tadi kurang tepat dalam memberikan tindakan sehingga mengakibatkan kecacatan, kayak gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah keterbatasan waktu, data dan sarana prasarana. Kita nggak pernah tahu kondisi kegawat daruratan itu terjadi di mana saja, nggak pernah tahu. Terkadang tiba-tiba bencana alam, banjir di kota besar, longsor di daerah terpencil. Nah, kondisi-kondisi seperti itu akhirnya memungkinkan atau mengakibatkan kita sebagai tenaga keperawatan harus tetap menjalankan asuhan keperawatan. Ketika banjir pun kita harus melakukan dari mulai pengkajian. Mungkin kalau gawat darurat ya, namanya adalah triase. Nggak bisa datang langsung, maksudnya ngelihat pasien, langsung ditindak, tidak bisa. Kita harus melakukan triase dulu. Kita harus melakukan pemilahan, mana yang label merah, hijau, kuning gitu ya. Hitam gitu kan ya. Nah, itu. Lalu tingkat kegawat daruratan dan jumlah klien yang sulit diprediksi. Kita nggak tahu ketika ada kecelakaan di jalan tol, berapakah yang meninggal? Butuh waktu untuk mendapatkan informasi ya, berapa sih yang luka berat, luka ringan, meninggal gitu ya. Jadi kondisinya nggak bisa diprediksi. Dan kegawat daruratan itu bisa terjadi pada semua usia. Bukan usia-usia produktif usia Anda. Bayi baru lahir pun mungkin terjadi kegawat daruratan. Tiba-tiba dia mengalami apne, tiba-tiba dia mengalami terjatuh dari tempat tidur gitu ya. Lalu ketika kita menghadapi pasien dengan kondisi kegawat daruratan, kita nggak boleh arogan, kita nggak boleh selfish, artinya adalah egois. Kita adalah tahu segala-galanya dari mulai penanganan pertama sampai bahkan saya tahu obat-obatannya harus diberikan ketika kondisi pendarahan seperti apa. Nggak boleh. Tetap kita harus melakukan interkolaborasi atau kolaborasi antar profesi. Ya, dan pelayanan utama tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien, untuk mencegah terjadinya kecacatan. Ya. Nah, Ibu akan memulainya dari konsep etika dulu, baru setelah itu konsep legal. Nah, konsep etika, Ibu akan memulai dari pengertian etika. Untuk pengertian etika ini, Ibu tidak mengambil, kenapa sih kok Ibu, Bu Dina kok ngambil pengertian etikanya zaman dahulu banget gitu ya. Karena kan ada Bu yang pengertian etika tahun 2025, ada memang. Namun, saya mencoba mencari literatur sebelumnya. Kira-kira yang pertama kali merumuskan, the founding fathers, yang merumuskan etika itu siapa sih? Ternyata Potter and Perry, teman-teman. Bukan Brunner Sudat yang ahli kadar, atau bukan Profesor Nur Salam yang ahli etika keperawatan, tidak. Tetapi adalah yang dulu pertama kali merumuskan adalah Potter and Perry. Mereka dulu merumuskan bahwa yang namanya etika itu segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana seseorang harus bertindak. Bagaimana ketika kita melakukan hubungan dengan orang lain. Misalnya, saya adalah kepala ruangan di rumah sakit tempat Anda bekerja. Lalu Yeni Chandra sedang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Saya melihat, harus melihat bagaimana Yeni ketika melakukan memberikan asuhan keperawatan kepada pasiennya. Bagaimana tentang komunikasinya, bagaimana tentang performance-nya, penampilannya, bagaimana tentang skill-nya, bagaimana tentang kemampuan kognitifnya, bagaimana tentang ketika dia melaksanakan SOP itu sesuai standar atau tidak. Nah, saya melihat itu semua secara komprehensif, sehingga saya bisa memutuskan, oke, perawat yang bernama Yeni Chandra, dia memiliki etika yang baik, dia mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang perawat yang profesional, gitu, ya. Jadi, Bu, semua kita kita itu pasti tujuan kita adalah menjadi seorang perawat yang profesional. Untuk menjadi seorang perawat yang profesional itu butuh etika yang baik.
Nah, yang etika yang baik dan buruk, siapa Bu yang menentukan apakah diri saya? Tidak, tetapi adalah orang lain. Dalam hal ini biasanya adalah pimpinan Anda yang akan menilai, atau teman sejawat Anda. Kalau mahasiswa, berarti yang menilai adalah soft skill. Mungkin di Jakarta 3 ada ya penilaian soft skill. Itu relevan dengan yang namanya etika. Biasanya yang menilai adalah dosen. Nggak cukup kalian mahasiswa pintar secara kognitif, pintar secara skill, keterampilan di lab, namun zero di attitude. Itu tidak bisa kita meyakinkan, dosen meyakinkan bahwa ini anak bakal menjadi seorang perawat profesional. Tidak. Semuanya ketiga aspek tersebut, kognitif, lalu pengetahuan, lalu psikomotor, dan attitude adalah hal yang paling dominan. Ya, jadi yang namanya etika itu baik atau buruk. Bisa nggak sih Bu, kalau etika itu sedang-sedang saja atau lumayan? Tidak. Etika itu hanya baik atau buruk. Ya, untuk menjadi seorang perawat yang memiliki etika yang baik, menjadi seorang perawat yang profesional, tentu nggak kalah mudah teman-teman. Banyak hal yang harus kita patuhi. Yang pertama adalah kode etik. Bu, saya belum terpapar kode etik, belum tahu kode etik keperawatan kayak gimana. Kalau secara physically, bukunya mungkin teman-teman belum tahu, nanti akan dibagikan setelah teman-teman akan sumpah. Namun saya rasa kalau secara substansi, ini komponen daripada kode etik keperawatan ini diajarkan oleh dosen-dosen di Jakarta 3 dalam mata ajar tentang etika dan hukum keperawatan atau konsep dasar keperawatan. Nah, kode etik keperawatan ini harus kita patuhi karena dia atau kode etik inilah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi panduan kita untuk menjadi seorang perawat yang profesional, seorang perawat yang enggak kiri ke kanan, enggak menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi perawat yang lurus ke depan. Ya, perawat yang tidak pernah melakukan malpraktek, perawat yang tidak pernah melakukan kelalaian. Nah, seperti itu. Jadi, kode etik keperawatan gawat darurat tentu kita sebagai perawat yang berada di ruang gadar, misalnya secara khusus ya, perawat di ruang gadar itu akan bertemu dengan pasien-pasien yang tidak baik-baik saja tentunya. Pasien-pasien yang tidak dengan kondisi cuma kejang demam, atau pasien-pasien yang mengalami hipertensi kronis, no. Pasien yang datang ke emergensi adalah pasien-pasien yang kondisi gawat darurat. Pasien yang mengalami penurunan kesadaran, pasien yang teriak kesakitan, pasien yang berlumuran darah di mana-mana, pasien yang keluarganya menangisi, pasien yang kondisi tangannya apa namanya, tidak karuan, mungkin dia tertabrak kereta api dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian daripada bagaimana kita tetap meyakinkan diri kita untuk tetap menghargai martabat pasien. Kondisi pasien nggak sadar, kondisi pasien berlumuran darah, apakah kita masih tetap melakukan informed consent, Bu? Penting informed consent itu. Gimana caranya, Bu? Orang pasien aja nggak akan nyaut, Bu, ketika kita informed consent. Kita tidak mengharapkan pasien nyaut. Ya, jadi ketika kita melihat ada pasien dengan pendarahan, kita tuh harus melihat eksplorasi bajunya, ada apa kok pendarahannya di bagian dada. Kita mau gunting bajunya, kita pamit lah. Bapak, maaf ya Bapak, saya mau gunting baju Bapak karena saya nggak pengen perlu eksplorasi ada apa di dadanya. Jangan main gunting-gunting-gunting aja. Ya, kita nggak perlu kalau yang namanya tindakan-tindakan yang kayak harus operasi, itu pasti ada keluarganya yang melakukan informed consent. Nah, ini adalah bagian menghormati martabat pasien. Kita nggak berharap pasien itu menyaut, silahkan, gunting aja dada, gunting aja baju saya, tidak. Tapi dia mendengar, dalam kondisi koma sekalipun pasien mendengar apa yang dia, kalau melihat tidak ya, mendengar apa yang dia dengarkan di sekelilingnya. Makanya bicaralah baik-baik ketika kondisi-kondisi pasien sedang menurut kita tidak baik-baik saja gitu ya. Ini kondisi, aduh kayaknya ini kok koma, aduh ini kayaknya kok tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Jangan bicara yang, aduh ini mah pasien teh jelek banget sih karena kedeng deui meninggal. Wah ini mah bentar lagi juga eh, meninggal, atau wah ini mah udah nggak inilah nyawanya. Tunggu aja lah 30 menit juga yuk kita lihat yuk, pasti 30 menit ya. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu yang berikutnya adalah kompetensi. Tunjukkan kompetensi kita.
sebagai seorang perawat dimanapun, bukan hanya perawat gawat darurat, harus mampu menunjukkan kompetensi dan tanggung jawab Anda. Lalu, kita harus melindungi pasien agar apa? Selamat, agar keselamatannya itu tidak apa ya? Keselamatannya itu tidak terancam. Bahkan kalau bisa gitu ya, yang tadinya dia dinyatakan udah tidak bisa tertolong, bisa dengan bantuan kita, dengan bantuan Allah tentunya, dengan tangan-tangan kita. Yang tadinya pasien dinyatakan, aduh ini mah udah bentar lagi meninggal nih, kayaknya dokter juga nggak sanggup, semuanya juga nggak sanggup, tapi dengan ikhtiar kita, doa kita, akhirnya pasien selamat. Begitu bahagianya keluarga gitu ya. Nah itu, jadi itulah kode etik seorang perawat di gawat darurat. Dan Bapak Ibu semua Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika bicara tentang seorang perawat itu pasiennya adalah manusia. Manusia dari manusia yang kecil, bayi baru lahir dengan prematur misalnya atau PBLR, sampai dengan manusia yang lansia yang umurnya 80 tahun ke atas. Pasien kita manusia. Yang namanya manusia itu adalah proses perubahannya sangat cepat. Dia selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya, ntar lagi mau bicara, disimpan aja sini. Nah, makasih, Nak. Yang namanya manusia itu gitu ya, ketika bicara tentang manusia gitu ya, yang namanya pasien itu butuh yang namanya ilmu yang update. Dengan cara seperti apa kita updating ilmu? Dengan belajar tentunya. Belajar yang kayak gimana, Bu? Silakan. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar secara formal dari D3 sekolah ke profesi S1 atau D4, lalu ngambil S2, lalu mengambil S3, atau belajar informal seperti ikut pelatihan. Kalau yang santai-santai itu ikut seminar yang 2 jam selesai gitu ya, ikut webinar. Kalau pelatihan kan ada lama nih harinya. Atau yang paling gampang, tidak perlu mengeluarkan uang gitu ya. Kalian punya handphone. Handphone itu di scrollnya jangan cuma scroll TikTok, Reel FB, atau kepoin status orang. Coba deh, scrollnya adalah saya pengen tahu Bu, tren dan isu keperawatan gawat darurat hari ini apa Bu? Tren dan isu fenomena atau enggak mengatasi anak dengan kondisi yang BBLR atau sekarang tuh seperti apa bayi dengan BBLR intervensinya Bu. Nah itu bisa kita dapatkan. Ya, bahkan kalian ingin menanyakan sesuatu yang kalian nggak paham, kalian bisa tanyakan ke chat GPT, ke chat GPT, ke AI, iya nggak? Di situ kalian tanyakan, dapatlah ilmu dengan jurnal-jurnal, didukung dengan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Nah, itu belajar ya. Jadi jangan pernah puas untuk belajar, terus belajar, belajar, dan belajar. Nah, alasan pentingnya, alasan penting aspek legal dalam konteks pelayanan keperawatan gawat darurat. Yang pertama, kita harus membuat kontrak kerja. Ya enggak? Teman-teman pasti akan melalui proses melamar pekerjaan. Karena teman-teman itu fresh graduate nantinya ya. Kalau udah lulus ujian nasional, ini ujian nasional ikutnya bulan apa? Bulan Juli atau bulan apa? Bulan apa? Nah, kalau kalian udah lulus ujian nasional, nanti kalian sudah dapat bisa untuk mengurus STR. Lalu nanti melamar pekerjaan. Nah, ketika melamar pekerjaan itulah kita akan mendapatkan yang namanya surat tanda tangan kontrak. Nah, sebenarnya terus terang teman-teman, PPNI itu setelah membuat yang namanya standar umum skala upah untuk perawat seluruh Indonesia yang kerjasama membuatnya itu dengan Kementerian Keuangan, dengan pemerintah kabupaten kota, dan provinsi yang ada di Indonesia. Namun sayangnya, miris ya kita itu masih mendengar ada perawat-perawat di daerah yang masih digaji cuma 300.000 sebulan, jadi honorer puskesmas. Ya, kenapa teman-teman mau gitu loh? Ya, kenapa teman-teman mau? Teman-teman padahal punya yang namanya adalah bargaining position. Ya, kita punya kok yang namanya UMR setiap kabupaten kota. Silakanlah, pilihlah. Kalau yang menghargai profesi kita, pasti dia akan setidaknya membayar gaji kita, upah kita sesuai UMR. Kalau sampai di bawah UMR, dia tidak menghargai profesi kita.
Buat apa kita kerja di suatu lembaga atau pelayanan kesehatan yang tidak menghargai profesi kita? Teman-teman walaupun fresh graduate harus jual mahal dikit. Saya nggak mau. Saya lulusan Poltekkes Jakarta 3. Kalau perlu, kalau di Indonesia tidak ada yang menghargai kalian, ya udah pergi ke luar negeri. Di luar negeri jauh lebih menghargai profesi kita. Kalian masih muda. Nanti kalau kalian ilmu kalian yang dapat dari luar negeri setelah 5 tahun kerja di luar negeri, dimanapun ya, negaranya mau di Eropa, mau di Jepang, dimanapun, udah dapat nih ilmunya banyak, udah dapat uangnya banyak, kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Ya, atau sekolah dulu Bu di luar negeri, silakan. Kayak gitu, ya. Tuh. Lalu tunjukkan kompetensi kalian. Kalau misalnya, oke Bu, saya kayaknya cocok nih Bu sama Rumah Sakit Mawar. Dia ngasih saya gaji yang di atas UMR untuk fresh graduate. Nggak apa-apa lah Bu, minimal saya dapat pengalaman kerja. Nanti setelah saya dapat pengalaman kerja, saya akan mencari pekerjaan ke tempat yang lebih baik lagi atau bahkan ke luar negeri. Nah, silakan. Ya, lalu tunjukkan kalau kalian sudah mulai melakukan tanda tangan kontrak, berarti bismillah ya. Harus tunjukkan kompetensi Anda, jangan cuman udahlah saya kan ini batu loncatan doang. Enggak ah Bu, saya mah nggak mau ah Bu. Nggak mau benar-benar kerjaannya. Nah, nggak boleh dong. Kita kan tanda tangan kontrak. Berarti harus tunjukkan kompetensi Anda. Lalu, yang namanya kompetensi itu bukan hanya skill doang, tapi bagaimana kemampuan untuk melakukan edukasi. Lihat di buku Siki, Standar Intervensi Keperawatan yang dikeluarkan oleh PPNI. Ada yang namanya edukasi. Edukasi itu tugas kita, bukan tugas dokter. Ya, edukasi itu tugas kita. Saya miris ya ketika ada mahasiswa disuruh edukasi ke orang, beraninya cuma ke pasien dan keluarga pasien. Ketika edukasi yang di poli yang banyak kan, atau enggak di masyarakat, di komunitas, pelajaran komunitas gitu ya, dia nggak punya keberanian. Saya miris. Kenapa? Kok kamu nggak berani untuk melakukan atau komunikasi di depan umum? Itu tugas kita. Tapi kan Bu, kita kan cuma dimintanya edukasinya dengan pasien dan keluarga. Ini kan bukan pasien dan keluarga, ini masyarakat Bu. Nggak bisa gitu. Ya, itu. Lalu yang berikutnya adalah, yuk kita harus bijak melakukan delegasi. Misal nih saya diberikan tugas besok jam 8 harus melakukan 3 tindakan. Perawatan luka, infus, NGT. Di waktu yang sama ternyata ada pasien yang dikelola oleh saya dalam kondisi kodlu, perlu RJP. Sehingga saya prioritasin pasien saya yang itu. Ternyata yang tiganya ini, pasien 3 ini saya belum sempat melakukan tindakan. Apakah dia suruh nunggu saya selesai dulu RJP? Ya enggak lah. Kita bisa delegasikan. Oke, kalau gitu yang info saya kasih ke Yeni. Yang NGT saya kasih ke Mbak Rosa. Lalu yang satu lagi berikan ke siapa? Artinya adalah kita harus pintar melakukan pendelegasian. Ingat, pendelegasian yang kita berikan itu harus berdasarkan kompetensi. Jangan berdasarkan kedekatan. Misal, saya ngasih infus ke Mbak Mia. Padahal tahu banget lah si Mbak Mia itu belum pernah yang namanya nyobain infus ke bayi. Tapi karena Mbak Mia itu deket banget sama saya, nah itu yang nggak boleh. Lakukan pendelegasian dengan profesional. Berikan pendelegasian pada teman-teman kita yang memang kompeten. Ingat, kalau kita memberikan pendelegasian bukan pada perawat yang kompeten akan terjadi yang namanya kelalaian atau malpraktek. Ya. Lalu, semua tindakan yang kita lakukan harus didokumentasikan. Kalian enak tinggal atau enggak hidup di zaman yang semuanya serba elektronik. Dulu saya masih ngalamin yang namanya bikin askap tulis tangan dan harus membaca si dokter itu nulis apa dengan tulisan dokter yang sangat-sangat indah gitu ya, seperti cacing kepanasan. Tapi saya harus bisa apa ini maksudnya, gitu kan ya. Kalau kalian semua sudah elektronik, nggak ada lagi yang salah-salah baca, nggak ada, semuanya ada di komputer, ya. Lalu yang berikutnya adalah rasional, ketenagaan yang adekuat. Nah, terkadang kita tinggal, mungkin kalau kalian mau, saya mau tinggal di daerah di rumah sakit terpencil, Bu. Rumah sakit yang masih di daerah, pasiennya banyak, Bu, tapi perawatnya dikit. Jadi rasionya itu satu perawat itu megang 10 pasien. Overload kalau ini. Ini adalah beban yang berlebihan.
Normalnya itu adalah 1:5. Kalau di daerah-daerah kota, itu nggak ada lagi yang seperti ini. Karena semua rumah sakitnya sudah terakreditasi. Ya, jadi 1:5 adalah hal yang wajar untuk ruang rawat biasa. Beda dengan ICU atau gawat darurat ya. Nah, bagaimana realita untuk kasus trauma? Yang namanya gawat darurat itu ada yang trauma dan non-trauma. Kalau yang trauma itu ada contohnya kecelakaan, lalu terjatuh, lalu bencana alam sehingga mengakibatkan orang tertimbun dan lain-lain. Kenapa sih Bu kok kasus-kasus trauma yang kejadian yang namanya gawat darurat itu mayoritas pasiennya meninggal Bu? Karena pertolongan yang terlambat. Sebenarnya kita itu udah bagus loh, emergency sistemnya, 911, 119 Jawa Barat ya terutama ya, atau enggak DKI Jakarta itu udah bagus banget. Cepet responnya karena kita udah punya beberapa titik. Jadi kita tinggal telepon ke 911, ini ada kebakaran di daerah Rawamangun, nanti akan dikirim tuh yang paling terdekat dengan Rawamangun 911 yang mana. Nah, itu kalau kita respon kita cepat, kita akan melakukan tindakan seperti itu. Bukan malah berkerumun, berteriak-teriak, malah mengambil foto, tidak. Lakukan dulu, minta pertolongan dulu. Jangan dulu panik, minta pertolongan, setelah minta pertolongan baru kita nolong. Baru kalau emang butuh butuh air, kita cari air untuk memadamkan kebakaran, ya nggak? Kalau butuh memang ini masalahnya si pasien itu masih ada di apa namanya, di jalan tengah-tengah jalan raya, coba pastikan mobil larinya atau enggak mengatur lalu lintas gitu ya. Jangan, aduh ini pasiennya masih di jalan raya, yuk ayo tarik aja ke pinggir lah, nggak taunya pasiennya cedera atau fraktur servikal. Tuh ya, jadi ya itu tugas kita. Terkadang kita ini adalah kurang edukasi ya ke masyarakat awam. Saya suka miris kalau ada kecelakaan-kecelakaan banyak yang posting di medsos gitu ya. Bukannya segera mencari bantuan. Lalu kalau untuk kasus non trauma itu kita pertolongannya lambat. Biasanya kalau kasus non trauma misalnya serangan jantung, lalu pendarahan stroke hemoragik gitu ya. Kita taunya oh pasiennya lagi tidur. Nggak taunya padahal dia lagi terkena heart attack gitu ya. Tadinya dia kesakitan, tiba-tiba langsung dia mengalami penurunan kesadaran. Atau tadinya lagi tidur, tiba-tiba kok stridor. Wah, ternyata ini otaknya ada pendarahan di otak gitu. Nah, pertolongan kegawat daruratan itu perlu pertolongan yang cepat, perlu pertolongan yang tepat. Nah, pertolongan yang dilakukan harus sesuai standar atau harus sesuai dengan SOP, ya, dan dilaksanakan sesuai dengan etika, ya. Nah, gimana Bu prinsip penanganannya Bu? Saya ingin menjadi seorang perawat yang mampu menolong. Bagaimana menjadi penolong itu jangan menjadi korban berikutnya. Kalau saya mau menolong, saya pakai masker. Ya nggak, saya pakai masker. Saya kalau nggak ada masker, at least sarung tangan. Lalu jangan menambah cedera tambahan. Ini pasien kondisinya adalah kecelakaan. Lalu kita pindahkan dia ke pinggir jalan dengan menggeret. Ternyata dia ada fraktur servikal, fraktur vertebral. Nah, itu nggak boleh. Ya. Lalu yang berikutnya adalah penanganannya itu harus sesuai dengan standar. Ya, kita sabar. Kita udah minta bantuan, kita sabar menunggu bantuan datang, ambulan datang, kita bantu mereka untuk melakukan proses evakuasi. Ya, seperti itu. Lalu, yang namanya kondisi kegawat daruratan itu terjadi di mana aja. Bisa di prehospital. Prehospital itu tadi saya bilang, bisa di jalan tol, bisa di gunung, bisa di kota, atau bisa dimanapun. Nah, kondisi-kondisi prehospital ini, kalau kegawat daruratan yang terjadi di luar rumah sakit, kalau kecelakaan terjadi di luar rumah sakit, maka ada yang namanya masyarakat awam. Ada juga yang namanya tenaga kesehatan. Kita nggak pernah tahu, misalnya ada bencana di Cianjur, di wilayah Geger Kalong misalnya, atau di wilayah Ranca Bolang atau gimana ya. Nah, di situ diidentifikasi nih, ternyata di wilayah itu ada nggak nih tenaga kesehatan? Halo, Bapak Ibu semua, ada kayak di sini yang nakes? Nggak ada, semuanya adalah tidak ada yang nakes. Oke, kalau kayak gitu kita semuanya masyarakat awam ya, iya. Oke, kalau kayak gitu tugas masyarakat awam apa Bu? Saya nggak ada yang nakes Bu soalnya. Ini tugas masyarakat awam. Minta bantuan.
Yuk, kalau emang dia kejadiannya menghalangi jalan kota atau jalan desa, mengatur lalu lintas. Kalau ada masyarakat awam yang pernah pelatihan RJP untuk menangani kegawat daruratan, ya lakukan ABC sederhana sampai bantuan tiba. Jangan melakukan tugasnya nakes. Ya, saya pernah ya kejadian di pesawat pramugari tuh halo-halo. Adakah di sini yang tenaga kesehatan, dokter, perawat? Saya awalnya tuh nggak mau ngacung karena takut. Ya nggak, saya dulu perjalanan ke Papua. Lalu kondisi apa namanya si penumpang itu apa nadinya makin lemah gitu ya, tampak terlihat kebingungan lah pramugarinya itu. Akhirnya saya mencoba untuk berdiri, nyamperin gitu ya, menolong ya untuk sementara sampai dia landing ya. Kita itu berhenti, jadi harusnya itu 6 jam perjalanan, kita landing dulu tuh di Makassar ya, karena untuk menurunkan si pasien ini. Nah itu bagaimana kalau kebayang nggak sih kalau saya diem aja, ah udah ah saya nggak mau tahu ah bodo amat dah, takut saya. Nah ya itu bagaimana kakek-kakek itu. Nah itu jadi kalau kalian bisa lakukan brave, jadilah perawat yang berani. Tapi kalau kalian, saya bisa Bu, saya perawat, tapi misalnya nih, ini coba ini kita lakukan tracheostomy. Maaf, saya nggak bisa kalau melakukan tracheostomy. Saya itu bukan kompetensi saya. Kita bisa sampaikan, ya kayak gitu. Lalu kalau kondisinya kegawat daruratannya terjadi di dalam rumah sakit, aman. Yang namanya di dalam rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada banyak lah. Jadilah rada-rada nyalse, rada-rada santai lah kita juga gitu ya, karena banyak orang-orang kompeten tentu di rumah sakit. Nah, kita hanya bisa memilah dan memilih. Kalau kita seorang perawat, ya berarti kita harus melakukan tindakan yang independen, yaitu adalah penanganan kegawat daruratan ABC. Tapi kalau misalnya kita seorang dokter, ya kita dependent scale, atau pemberian obat, atau pemberian tindakan medis, atau yang kegiatan yang namanya interdependent atau teamwork. Ya, nah, kalau kejadiannya kadang ada beberapa kondisi pasien itu datang ke UGD. Lalu ketika datang ke UGD itu, wah ini mah nggak perlu dirawat, cukup observasi aja silahkan pulang. Wah ini mah perlu nih dirawat gitu ya. Oh ini mah perlu dirawat, bahkan dirawatnya ke ruang ICU. Itu tentu dari hasil observasi. Ya. Nah, bagaimana tugas dan wewenang kita sebagai perawat? Sebagai perawat, kita itu harus memberikan asuhan keperawatan. Nah, lalu kita harus memberikan edukasi atau konselor. Lalu harus melakukan pelayanan kepada pengelola pelayanan keperawatan. Apa maksudnya, Bu? Tadi kan udah pemberian asuhan keperawatan. Pengelola pelayanan keperawatan adalah kita tuh aware. Oke, ini kamar pasien itu kayaknya butuh ventilasi udara deh. Ini nggak enak banget, pengap banget. Kok lampunya redup banget. Kalau lampu redup, saya curiga terjadinya kecelakaan nih. Tuh ya. Lalu kita harus menjadi, itu namanya pengelola pelayanan keperawatan. Lalu harus menjadi peneliti. Ya, dengan kita melakukan penelitian, maka akan muncul yang namanya ilmu-ilmu keperawatan yang updating by evidence base. Ya, lalu melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Ya, melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Lalu melaksanakan tugas dalam keadaan atau keterbatasan. Misal, saya mau melakukan infus, tapi nggak ada yang namanya tourniquet, nggak ada yang namanya tiang infus. Bahkan jarumnya pun nggak ada ukuran sesuai dengan dewasa, adanya anak-anak, nggak apa-apa, hajar aja. Yang penting apa? Yang penting pasien mendapatkan tujuan dari infus adalah mendapatkan cairan, itu aja dulu. Tourniquet gampang pakai selang, tiang infus gampang, saya ntar nyari paku, mau nempelin paku di dinding. Alboket nggak apa-apa lah pakai alboket ada anak-anak aja ya, nanti jumlah tetesannya aja atau enggak cairannya aja yang saya losi nanti. Nah itu adalah bagaimana kita berpikir kritis untuk menangani pasien dalam kondisi keterbatasan sarana prasarana. Harus bisa ya. Kalian jangan berpikir bahwa nanti kita berada di suatu rumah sakit yang semua fasilitasnya ada, nggak bisa. Harus bisa berpikir dalam kondisi tadi, keterbatasan sarana prasarana, tapi kita nggak salah aturan. Misal, saya melakukan perawatan luka, harus steril. Tapi karena nggak ada sterilisator, Bu, saya boleh dong, Bu, melakukan perawatan lukanya nggak steril. Nah, kalau itu mah tidak sesuai standar.
kita bisa nyeterilin kasa tanpa ada sterilisator, ya. Kakek ini pakai si panci, kompor, ada kali kalau kompor mana itu, ya. Wewenang perawat dalam keadaan darurat, pertama, kalau ada kondisi kegawat daruratan, maka harus segera dilakukan penanganan. Kalau emang itu tindakan medis, silahkan lakukan tindakan medis. Kalau emang itu tugas kita sebagai perawat, lakukan tugas kita ngapain. Dokter ngapain, tujuan kita adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jangan sampai ada pasien dengan kondisi kegawat daruratan, tapi sama kita nggak diantep, dibiarkan si pasien itu di UGD. Mengerang-erang kesakitan dengan sesak nafas, nah itu tidak bisa. Lakukan rujukan kalau memang tidak bisa ditangani. Lakukan rujukan kalau memang tidak memungkinkan karena tenaga medisnya yang terbatas atau obat-obatannya yang terbatas. Silakan, ya. Nah, legal aspek keperawatan gawat darurat ya. Nah, legal aspek kegawat daruratan yang pertama adalah yang namanya seorang perawat itu harus lulus yang namanya sekolah. Sekolahnya minimal sekolah D3, lalu sekolah S1 nanti gitu ya, nanti sekolah S2, S3, ya minimal kalau di Indonesia D3 lah. Kalau di luar negeri itu S1, sekarang enggak, di Indonesia itu masih D3. Lalu kita lulus yang namanya uji kompetensi perawat. Lalu setelah itu kita harus punya STR, surat tanda registrasi. Lalu harus punya surat izin praktek, harus punya nomor induk kita sebagai anggota profesi di PPNI. Ya, aspek legal keperawatan gawat darurat itu ada regulasi. Kalau regulasi itu kita harus taat kepada undang-undang yang baru. Harus tahu registrasinya sebagai seorang perawat itu harus punya STR, harus punya surat izin praktek. Lalu kalau bisa kita ikut sertifikasi kompetensi. Lalu lakukan tugas sesuai dengan SOP. Melaksanakan tugas sesuai dengan harus kerjasama antar profesi. Ya, jangan menjadi yang arogan yang saya bilang. Nah, kompetensi perawat gawat darurat kita tuh harus paham, harus menghormati etik legal dan peka budaya karena kita tinggal di Indonesia yang syarat akan budaya. Ya, jadi ya harus kalian budaya Betawi gimana harus paham. Saya budaya Sunda gimana harus paham. Dalam memberikan asuhan keperawatan untuk penata laksanaan bencana harus memperhatikan juga aspek budaya atau profesionalisme. Ya, sekarang pelimpahan wewenang. Nah, bicara tentang pelimpahan wewenang, ada apa itu definisinya dulu ya? Pelimpahan wewenang itu diberikan secara tertulis dari tenaga medis kepada perawat supaya kita melakukan tindakan medis. Jadi pelimpahan wewenang diberikan kepada profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi. Nah, pelimpahan wewenang ada dua, ada delegasi, ada mandat. Kalau delegasi itu dia disertai pelimpahan tanggung jawab. Ya, misal nih dokter mengadvise kepada pasien ini tolong berikan cairan infus. Suster, ini ya pasien Ahmad kasih cairan infus 200 ml aja. Saya yang melakukan. Tapi saya melakukan tindakan itu berdasarkan advice dokter. Lalu ketika saya salah melakukan infus, siapa Bu yang dibawa ke pengadilan atau digugat atau dibawa ke kantor polisi? Ya kita. Dokternya gimana Bu? Ya tadi saya bilang, ini dokternya sudah memberikan pelimpahan tanggung jawab. Perawatnya yang salah, ya silakan perawat sendiri yang menghadapi proses hukum. Beda ketika mandat. Kalau mandat, dokter nyuruh saya melakukan hekting. Karena dokter tahu saya adalah perawat yang punya sertifikasi melakukan jahitan luka. Lalu ternyata saya salah ngejahitnya. Akhirnya saya dituntut oleh keluarga. Siapakah yang maju ke pengadilan? Dua-duanya. Saya dengan dokter yang menyuruh saya. Karena tanggung jawabnya berada pada pemberi pelimpahan. Gitu. Makanya dokter itu kalau ngeluarin mandat itu sangat sangat hati-hati. Siapa nih perawat yang mampu diberikan saya mandat? Oke, kayaknya perawat Dina jago nih PICC. Ya,
Perawat Dina bisa, perawat Mia bisa nih hacking kayak gitu. Ya, etik keperawatan gawat darurat di sini ada yang namanya sikap etik keperawatan gawat darurat. Jadi, prinsip etik itu saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi adalah kita harus menghargai keputusan pasien. Apapun itu keputusan pasien. Yang tugas kita hanyalah satu, memberikan edukasi pada pasien dan keluarga. Hak mereka untuk tidak melanjutkan intervensi apapun. Misal, pasien dan keluarga memutuskan bahwa tidak akan melakukan kemoterapi. Kita sudah ngasih penjelasan panjang kali lebar, tapi pasien dan keluarganya tidak mau. Iya udah, nggak jadi masalah. Tugas kita hanyalah memberikan informasi, lalu menyerahkan formulir, tanda tangan Bapak, Ibu bahwa Anda menolak untuk dilakukan kemoterapi. Sehingga ketika suatu saat terjadi apa-apa dengan pasien, kita tidak dituntut. Nah, kebanyakan perawat salah. Pasien sudah dikasih penjelasan, pasien menolak, tapi nggak disodorin formulir melakukan penolakan terhadap tindakan. Sehingga yang terjadi apa? Dituntut pasiennya meninggal. Itu yang salah dengan kita. Ya, intinya adalah kita harus menghargai otonomi pasien. Apapun itu, yang terburuk bagi pasien sekalipun nggak apa-apa. Kalau emang itu udah jadi keputusan pasien dan keluarga. Kita hanya udah ngasih edukasi, Bu. Bahkan edukasinya itu udah 5 kali, Bu. Tetap Bu nggak ngefek, keluarganya nggak mau, pasiennya juga nggak mau. Ya udah, ya. Beneficient itu adalah melakukan tindakan yang terbaik buat pasien. Non-malefisien memprioritaskan keselamatan pasien. Justice memberikan asuhan keperawatan sesuai atau tidak membeda-bedakan pasien. Pastikan kita itu melakukan asuhan keperawatan itu jangan membedakan jenis kelamin atau ras atau bahkan sosial ekonomi. Saya nggak mau Bu merawat pasien yang BPJS, tidak. Semua harus kalian layani dengan prinsip adil, ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah fidelity. Fidelity itu adalah memegang komitmen. Kalau kita sudah menandatangani kontrak, artinya kita harus komit. Kita harus memegang komitmen bahwa saya adalah perawat rumah sakit Melati. Saya akan loyal kepada rumah sakit Melati. Saya akan menunjukkan kompetensi saya, menunjukkan tanggung jawab saya. Saya menunjukkan bahwa keselamatan pasien di atas kepentingan saya. Saya tidak akan gonta-ganti jadwal dinas sesuai keinginan saya hanya untuk memenuhi kebutuhan, misalnya saya pengen nonton di dinas sore gitu ya, dinas pagi aja, kalau nggak ada keperluan keluarga saya nggak mau dinas sore, tidak. Itu adalah fidelity. Lalu veracity. Veracity itu adalah semua informasi yang terkait tentang kondisi pasien harus kita sampaikan secara benar. Nggak boleh kita menutup-nutupi informasi hanya demi kasihan Bu pasiennya. Nanti kalau pasiennya meninggal, kalau pasiennya tahu takutnya malah jadi shock akhirnya meninggal. Enggak gitu konsepnya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah etik, pelanggaran etik. Ini pelanggaran etik itu bukan kaitannya sama hukum. Pelanggaran etik itu terkadang kita itu, ini saya benar nggak ya melakukan tindakan itu apakah melanggar etik atau enggak. Yang menentukan bahwa Anda melanggar etik atau enggak itu nanti ada bagian komite etik. Dia akan melakukan pengkajian, dia akan melakukan identifikasi masalah, mengatur goal and plan, lalu mengimplementasikan sampai nanti mengevaluasi gitu ya. Nah, tindakan-tindakan etik inilah untuk memastikan bahwa seorang perawat yang melakukan pelanggaran etik atau enggak nanti mempertimbangkan aspek ini. Apakah tindakan yang dia lakukan melanggar aspek etik, melanggar aspek legal, melanggar kode etik, melanggar nilai dan norma. Ya, oke. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang legal keperawatan ya. Nah, aspek legal keperawatan Indonesia yang pertama adalah kode etik. Tadi Ibu udah bilang bahwa kita harus tahu kode etik keperawatan itu apa. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang undang-undang. Nah, ini ya.
Kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan substansinya banyak. Jadi Ibu hanya menjelaskan tentang tanggung jawab saja. Jadi dalam kode etik keperawatan itu ada 5 tanggung jawab perawat. Tanggung jawab perawat kepada klien, kepada praktek, kepada masyarakat, kepada teman sejawat, kepada profesi. Bagaimana tanggung jawab perawat kepada klien? Tanggung jawab perawat kepada klien itu adalah memberikan pelayanan keperawatan dengan menghargai harkat dan martabat manusia. Ya, lalu kita itu harus menghargai nilai-nilai budaya. Lalu harus menunjukkan tanggung jawab kita dan harus merahasiakan segala sesuatu yang memang kita ketahui, tidak boleh kita sampaikan ke si orang lain. Misalnya nih, saya tahu nih ada pasien yang lagi saya tangani HIV/AIDS. Saya bilang lah sama teman saya yang di ruangan lain, tahu nggak, saya lagi ngerawat pasien HIV/AIDS, tahu nggak, si istrinya tuh nggak tahu loh kalau dia itu HIV/AIDS. Ternyata dia itu gonta ganti wae terus cewek, seminggu teh bahkan sampai 10 kali. Nah itu tidak boleh. Kita harus menjaga kerahasiaan pasien. Lalu perawat dengan praktek, kita harus belajar terus-menerus bagaimana caranya meningkatkan kompetensi kita, menjunjung tinggi alma mater kita, menjunjung tinggi organisasi profesi. Ya, kalau perawat dengan profesi, kita harus menunjukkan apa namanya, keaktifan kita, berperan aktif ya untuk memajukan kompetensi untuk memajukan profesi kita ya. Lalu bagaimana Bu supaya kita itu menjadi perawat tidak mengalami masalah hukum? Yang pertama, kita harus berpedoman pada aturan hukum. Ya, berpedoman pada aturan hukum, berpedoman pada standar profesi, etika profesi, standar pelayanan. Lalu kita juga melaksanakan tindakan sesuai SOP, menuliskan segala sesuatu yang kita lakukan harus dituliskan. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seorang perawat yang melakukan malpraktek atau kelalaian. Jadi malpraktek itu adalah kegagalan seorang profesional untuk melakukan praktek sesuai standar. Akhirnya mengakibatkan terjadinya kelalaian. Kelalaian adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh profesional. Kalau ini disengaja lah ya. Sebenarnya kalau malpraktek itu ada yang disengaja dan tidak disengaja. Kalau yang disengaja itu misalnya gini, saya udah tahu ya bahwa melakukan membantu praktek aborsi nggak boleh. Tapi duitnya gede, jadi saya tetap melakukan. Nah, itu disengaja. Tapi kalau yang kelalaian atau malpraktek yang akibat kelalaian itu gini, saya mau melakukan tindakan injeksi, saya sudah melakukan tindakan injeksi, tapi saya lupa. Si sederal tempat tidur pasien nggak dinaikin lagi, tetap turun. Akhirnya pasiennya jatuh dari tempat tidur ke lantai, mengakibatkan dia trauma atau head injury, trauma cedera kepala. Nah, lalu saya dituntut oleh keluarga. Nah, itu adalah kelalaian. Jadi, kelalaian itu bukan merupakan pelanggaran hukum kalau tidak sampai menimbulkan kerugian. Tapi kalau sampai menimbulkan kerugian, bahkan kematian, ya namanya kelalaian berat. Nah, sekarang bagaimana agar kita tidak melakukan kelalaian? Yang pertama, pertimbangkan kompetensi. Saya mau melakukan tindakan pemasangan OGT pada bayi. Saya bisa nggak? Kalau nggak bisa, minta ditemani. Pelajari lagi yuk, gunakan pengetahuan. Gimana cara melakukan OGT pada bayi? Utamakan kepentingan bayi pasiennya. Tanyakan kembali, benar nggak nih bayinya Ibu Dina mendapatkan OGT? Ya, lalu belajar lagi, lihat video, cari gimana caranya melakukan pemasangan OGT pada bayi. Jangan pernah melakukan tindakan yang belum diketahui, apalagi nggak didampingi. Lakukan tindakan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi yang kita miliki. Dokumentasikan semua tindakan yang dilakukan. Dan konsultasikan dengan anggota tim kalau kita nggak paham. Ya, lalu kalau kita udah diidentifikasi, kalau kita sudah melakukan poin 1 sampai 9, dan kita meyakini kayaknya saya belum bisa deh Bu kalau OGT pada bayi, silakan lakukan yang namanya pendelegasian. Jangan udah melakukan 1 sampai 9, kita belum yakin, nggak yakin, udahlah gimana nanti aja, tidak boleh. Ya. Oke, sekarang kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Nah, di sini undang-undang ini berlaku tahun 2023 dan saat ini ada satu peraturan pemerintahnya.
PP nomor 28, lalu PMK nomor 14 ya. Ada 458 pasal, namun saya akan menjelaskan pasal-pasal yang ada relevansinya dengan kita. Jadi di dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada dua penamaan. Kalau dokter menyebutnya NAMED atau tenaga medis. Kalau dokter, ya. Kalau perawat namanya nakes. Kalau perawat itu tenaga kesehatan. Farmasi nakes, bidan nakes. Pokoknya kalau selain dokter namanya nakes. Nah, di dalam undang-undang ini disampaikan di pasal 305 bahwa kalau ada pasien yang merasa dirugikan oleh perawat atau tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka dia boleh mengadu. Nanti kita yang diadukannya akan mendapatkan sanksi disiplin kalau terbukti bahwa sesuai aduan kita yang bersalah. Ya, maka nanti ada peringatan tertulis mungkin, atau mungkin dicutikan, atau bahkan STR-nya dinonaktifkan sementara, atau bahkan surat izin prakteknya dicabut. Ya. Nah, lalu kalau ada rumah sakit yang mempekerjakan nakes atau tenaga medis yang SIP-nya sudah expire atau nggak punya SIP, maka akan dikenakan pidana 5 tahun penjara 5 tahun, lalu dendanya adalah 500 juta. Lalu kalau kita terbukti melakukan kelalaian mengakibatkan pasien luka berat, maka penjaranya 3 tahun, denda 250 juta. Kalau sampai mengakibatkan kematian, penjaranya 5 tahun, dendanya 500 juta. Dan hati-hati, kita boleh praktek mandiri di rumah, praktek mandiri keperawatan, tetapi bukan menjadi pamantri. Tahu nggak pamantri itu yang zaman dulu? Saya di kampung saya masih ada ya perawat yang ada pasien diperiksa, dikasih obat. Nah, itu mantri, itu mah tugas dokter. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan dipenjara 5 tahun, denda 500 juta. Kita hanya boleh kok kita pasang plang, praktek mandiri nurse Dina Apriani. Nah, tugasnya ngapain? Ya cari, lihat. Ada aturan yang namanya praktek mandiri itu tindakan yang harus dilakukan itu apa aja. Perawatan luka, perawatan infus, stimulasi tumbuh kembang, dan lain-lain. Jangan malah ngobatin. Kalau ngobatin namanya praktek dokter. Ya, itu. Nah, sekarang kalau kondisi ada pasien yang datang ke UGD, tapi sama rumah sakit ditolak. Udah, nggak ada, alatnya juga udah, sampai pasien yang meninggal. Maka itu dendanya sampai 2 miliar, penjaranya 10 tahun. Jadi sekarang rumah sakit itu, ayo kalau ada pasien yang datang itu atasi dulu. Kalau memang tidak memungkinkan karena alat, rujuk. Nggak disuruh bayar dulu, ngurus-ngurus, enggak. Biasanya dulu kan silakan keluarganya ngurus administrasi. Pasiennya di sini, tidak sekarang mah. Ya. Lalu kita sebagai tenaga kesehatan sekarang dilindungi. Jadi kalau jangankan kalian dilakukan perilaku kekerasan, kalian mendapatkan perilaku verbal abuse, misalnya gini, dimaki-maki sama pasien. Kamu tuh jadi perawat tuh bodoh, bego, tolol gitu. Wah, pokoknya kita dimaki-maki, kita boleh menuntut dia. Apalagi kita melakukan perilaku kekerasan. Nah, sekarang saya ya hari ini ya sekitar dari minggu yang lalu PPNI Jawa Barat lagi menangani kasus nih perawat yang dipukul oleh keluarga pasien di daerah Bogor. Satu laginya perawat yang dituntut karena katanya telah melakukan penusukan infus sebanyak 12 kali sama anak kecil. Ya. Nah, kalau yang 12 kali itu ternyata terbukti bukan. Jadi 12 kali itu bukan di rumah sakit itu. Jadi udah pernah diinfus di rumah sakit A, dicolok-colok 5 kali, pindah ke rumah sakit B gitu. Jadi keluarga itu ngitung pokoknya 12 kali. Padahal sama si perawat yang dia tuntut baru 2 kali. Nah, kayak gitu. Lalu yang berikutnya ya kita sekarang lagi proses nih. Keluarga yang mukul perawat. Kita nggak pernah diam. Udah lama, maafin aja lah, Bu. Mungkin keluarga pasien lagi emosi, lagi stres. Nggak bisa. Kita harus menunjukkan marwah kita. Biar apa? Biar masyarakat tuh menghargai kita. Kita itu profesi yang profesional. Harus menghargai gitu. Jangan mentang-mentang kita, apalagi kita keluarganya adalah orang kaya, nggak bisa semena-mena kayak gitu. Kita tetap maju. Kita harus maju ke pengadilan. Kita harus memberikan efek jerak sama mereka. Itu yang sedang kita tangani saat ini yang di kasus di Bogor ya. Lalu yang berikutnya adalah tentang tentang melaporkan tadi sudah ya, tentang STR.
Semua perawat harus memiliki STR. Nah, kalian nanti kalau udah lulus uji kompetensi, bikin STR syaratnya hanya ijazah sama sertifikat kompetensi. Nanti kalau udah punya STR baru melamar pekerjaan. Nah, kalau udah melamar pekerjaan, keterima misalnya di rumah sakit Cipto, nanti mendapatkan surat rekomendasi bahwa Anda bekerja di rumah sakit Cipto sebagai syarat untuk mengajukan SIP. Nah, nanti nunggu dulu nih, jangan langsung kerja. SIP-nya jadi sebulan kemudian baru kerja di Rumah Sakit Cipto, RSCM. Tuh ya. Nah, kalau SIP ini, kalau STR itu seumur hidup. Tapi kalau SIP ini harus diperpanjang kayak SIM, 5 tahun sekali. Cara memperpanjangnya dengan mengumpulkan SKP, Satuan Kredit Profesi, sebanyak 50 SKP. 50 SKP itu 20 SKP berasal dari pembelajaran kayak ikut pelatihan, seminar. Kalau nggak salah BTCLS itu dapatnya 15 SKP. Ya. Lalu kalau 25 SKP untuk asuhan keperawatan, misalnya saya memberikan asuhan keperawatan, melakukan rujukan itu 25 SKP. Kalau 5 SKP itu untuk pengabdian masyarakat. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Mia. Silakan Mbak Mia. Baik, terima kasih banyak Ibu atas materinya yang sangat luar biasa untuk siang hari ini. Untuk itu mungkin Ibu akan disampaikan untuk closing statement. Ada pertanyaan dulu nggak? Oh, boleh. Boleh. Ya, yuk Boleh ada pertanyaan teman-teman. dulu Kak sebelum saya closing statement. Boleh teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apa udah jelas? Yuma, ayo Yuma. Ya, Silahkan, Yuma Kak. silakan Yum. Yumna, oke Neng. Ibu sebelumnya izin apa suara saya terdengar? Terdengar Yumna. Gimana Neng? Oke. Ya baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas materinya. Saya izin bertanya Bu. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya dinas di beberapa rumah sakit di semester-semester sebelumnya. Gitu. Jadi saya itu sering melihat adanya pelimpahan wewenang Bu antar perawat. Jadi misal dari perawat senior ke perawat juniornya atau ke rekan kerjanya gitu. Namun dilakukannya itu tidak tertulis, melainkan secara lisan. Tapi tadi kan pengertian yang Ibu jelaskan itu pelimpahan tugas atau wewenang itu tuh secara tertulis ya Bu. Nah ini tuh gimana cara nyikapin kondisinya dan apakah si pelimpahan tugas ini tuh dianggap sah gitu, dianggap sah sebagai pelimpahan wewenang atau delegasi atau enggak gitu Bu. Itu sih Bu. Oke. Ya, saya paham maksudnya Yumna. Oke, tadi kan definisinya kalau pelimpahan wewenang itu adalah tertulis, ya, nggak lisan, gitu ya. Itu maksudnya dari dokter ke perawat, Yumna. Misal, saya dokter Dina. Saya nyuruh, Sus, nanti pasien Andi diinfus ya, Sus. Saya tulis kan di rekam medisnya. Pasien Andi dilakukan pemasangan infus NaCl. Ditulis tuh. Saya tanda tangannya dokter Dina. Nah, ternyata yang ngedengerin atau yang menerima mandat langsung, yang mendengarkan langsung dari si perawat dari dokter itu adalah Yumna. Nah, tapi Yumna karena merasa Yumna adalah perawat senior, ala ini kan infus doang ya. Kayaknya infus mah gampang nih, bisa lah saya kasih ke Herunisa nih. Gitu ya, yang masih perawat yang baru kerja setahun nih. Saya tanya dong, Nisa, itu ada pasien Nisa, pasien anak Andi, dia diinfus. Kamu bisa nginfus kan? Nah, lisan kan? Dari Yumna ke Nisanya lisan kan? Bukan tertulis kan? Iya nggak? Nah, lalu Nisa bilang, Teh Yumna, Kakak Yumna, saya teh belum bisa nginfus, kata Nisa. Oh, ya udah kalau gitu, kalau nggak bisa saya cari deh yang lain. Nah, itu harusnya Yumna-nya. Nah, bagaimana? Apakah Yumna nyuruh atau melakukan pelimpahan ke Nisa atau ke perawat lain itu adalah tidak sah? Sah. Karena apa? Karena walaupun tidak tertulis, tapi Yumna itu memilih perawat yang kompeten. Karena Yumna tahu, kalau saya salah milih, maka akan mengakibatkan kelalaian. Nanti yang akan dituntut bukan hanya Nisa yang melakukan infus, tapi saya yang nyuruh Nisa.
gitu. Dokter, Bu? Tidak. Dokter yang nyuruh infus tidak akan dibawa ke pengadilan, tapi Yumna dan Nisa sebagai seorang perawat yang mendapatkan pelimpahan dari dokter itu yang akan dituntut. Gitu Yumna. Jadi walaupun Yumna melakukan pendelegasian ke perawat yang lebih junior misalnya gitu ya, karena merasa bahwa ini mah infus mah gampang, itu nggak jadi masalah. Yang harus Yumna hati-hati adalah memilah dan memilih siapakah perawat-perawat yang akan mendapatkan delegasi dari Yumna itu memang kompeten atau tidak. Jangan sampai kebanyakan Yumna, karena Yumna adalah perawat senior, punya otonomi yang luar biasa, karena kan kalau nggak salah, kalau di rumah sakit itu kalau makin banyak tindakan ada fee-nya, ya nggak? Jadi Yumna itu hanya ngasih ke orang-orang deket Yumna, tanpa memperhatikan kompetensi perawatnya. Nah, itu kebanyakan kasus yang kami atasi. Udah tahu perawatnya tuh ini apa namanya si perawat ini tuh nggak bener. Tapi kenapa sih Yumna teh ngasih lagi ke dia, ngasih lagi ke dia? Ternyata Yumna itu punya hubungan dengan si perawat itu. Kita pernah nanganin kayak gitu Yumna. Oh, ya Allah, padahal anak ini tuh perawat yang ini, perawat cowok ini tuh pernah melakukan kelalaian nih, tindakan, tapi sama Yumna dikasih lagi gitu kan ya. Nah, jadi sebagai seorang perawat yang senior, kita harus bisa memilah dan memilih. Sebagai perawat yang junior, saya misalnya disuruh Yumna, tadi Nisa disuruh Yumnia, harus bisa mengatakan tidak ketika memang nggak bisa. Jangan yang siap, siap Kak, siap Kak, siap Kak, tapi nggak bisa gitu. Bilang gini, Kak, saya siap Kak melakukan infus, tapi saya belum pernah Kak melakukan infus pada anak. Boleh kan Kak kalau didampingi? Ya, harusnya kayak gitu sebagai perawat juniornya. Lalu, legal semuanya, walaupun semuanya secara lisan. Nanti yang tanda tangannya siapa Bu? Yang tanda tangan di sampingnya yang melakukan infusnya, apakah Yumna atau Nisa? Nisa. Yang melakukan infus kan Nisa. Yumna itu hanya mendelegasikan. Jadi nanti tanda tangan melakukan pemeriksaan infus pada bayi Andi, Khairunisa jam 8 kayak gitu. Ya, paham ya Yumna ya? Iya. Pertanyaannya bagus sekali dari Yumna, karena kan tadi harus tertulis, Bu, ini perawat-perawat senior semena-mena loh, Bu, nyuruh kita lagi, nyuruh kita lagi, nyuruh kita lagi, gitu ya. Tapi kita harus berpikir positif, mungkin mereka nyuruh kita supaya kita bisa. Tapi sebagai mahasiswa atau sebagai perawat junior, kalau nggak paham, minta didampingi. Bilang, jangan sok-sok iya. Karena saya pernah menemukan loh, mahasiswa yang siap-siap-siap aja ya. Ketika saya lihat nyampe, katanya kamu siap, bisa. Kok kayak gini gitu kan? Bilang kalau butuh pendampingan, kayak gitu. Ya, nanti kalau sudah didampingi, benar, baru ke depannya saya sendiri bisa, Bu. Saya nggak perlu sekarang saya bisa sendiri, Kakak. Saya nggak perlu didampingi, Kak. Kayumna, saya bisa sendiri, misalnya kata Khairul misalnya. Oke, nanti kalau saya kasih lagi ya, Dek, infus pada anak. Nanti ke depannya kamu sendiri ya, Dek, jangan didampingi. Nah, kayak gitu. Itu adalah seorang keputusan atau tindakan yang bijak dari seorang perawat senior ke juniornya, ya, dalam mendelegasikan pelimpahan dari dokter. Oke, ya, ada lagi kah? Mbak Mia, ada lagi? Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Cukup? Apakah sudah cukup? Oke, kalau cukup saya mungkin closing statement ya. Ya, Ya, oke. silakan. Oke, ini adalah pesan dari kami. Saya tidak membawa atas nama diri saya, tapi membawa atas nama organisasi PPNI. Ada beberapa pesan dari kita. Yang pertama adalah kalian adalah perawat Gen Z yang memang syarat akan kemajuan teknologi. Kalian itu adalah perawat yang memang segala sesuatu harus diposting. Nah, kalau ingin posting segala sesuatu, baik itu di TikTok dan lain sebagainya, postinglah sesuatu yang bijak. Kalau misalnya kalian mau TikTok joget-jogetan boleh, tapi jangan menggunakan identitas kita sebagai perawat. Jangan background-nya pasien, jangan background-nya rumah sakit. Kalau memang kita ingin memposting segala sesuatu yang nggak ada relevansinya dengan tugas kita sebagai perawat. Tapi kalau kita ada relevansinya, misalnya kita lagi melakukan edukasi, direkam, kita posting, itu jauh lebih baik.
gitu ya. Jadi lakukanlah posting dengan bijak karena 3 kasus yang sedang kita tangani itu dari Gen Z itu adalah perawat yang posting hal-hal yang tidak bijak. Akhirnya diputuskan dia melanggar etik. Kalau melanggar etik sih nggak sampai dicabut sih, cuman diistirahatkan atau dirotasi ke rumah sakit yang lain. Yang kedua, eh, ketika bekerja, tolong handphone disimpan. Supaya apa? Supaya kita bisa menstimulasi atau meningkatkan rasa empati dan caring kita dengan melakukan komunikasi kepada pasien dengan maksimal. Melakukan asuhan keperawatan yang maksimal. Karena kalau kita megang handphone di kantong, bentar-bentar kita megang handphone, bentar-bentar buka handphone, WA, dan lain sebagainya. Jadi kalau tindakan ke pasien pun hanya langsung aja, Bu, saya mau nyuntik ya Bu, dah weh. Udah nyuntik, udah aja. Bagaimana komunikasinya tidak diperhatikan? Tidak mungkin kita punya waktu untuk mendengarkan curhat pasien kalau kita sibuk dengan media sosial kita atau handphone kita. Ya, itu. Dan yang terakhir adalah walaupun kalian nanti akan mengalami yang namanya fresh graduate gitu kan ya, pastikan bahwa Anda harus kompeten. Segala sesuatu awali dulu dengan pendampingan, ya, baru setelah itu tindakan yang lain. Dan pesan saya, jadilah seorang perawat yang profesional, mematuhi kode etik, mematuhi regulasi yang ada di Indonesia, lalu tidak menjadi perawat yang nyimpang kiri kanan hanya karena masalah duit gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ketika ada permasalahan hukum, kan yang namanya manusia penuh dengan lalai, iya nggak? Saya sudah melakukan sesuai kemampuan saya, Bu. Sesuai yang tadi Ibu sampaikan. Ternyata, Bu, saya melakukan kelalaian ketika infus. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya lalai, Bu. Nggak usah merasa sendiri, nggak usah merasa takut. Kita akan mendampingi Anda. Kita akan mendampingi Anda, kita akan memberikan pengacara yang akan melindungi Anda, bahkan sampai mendampingi ke proses pengadilan, bahkan sampai membuat bahwa kalau bisa keputusannya atau hasilnya kalau punya di penjara tidak memberatkan. Kalau memang ia di ganti rugi tidak memberatkan. Nah, itu tugas kita di PPNI. Jangan merasa aduh saya sendiri. Rumah sakit aja nyalahin saya, Bu. Saya harus kemana mengadunya, Bu? Kalau untuk denda 200 juta, boro-boro, Bu. Saya perawat yang baru 3 bulan. Tidak. Datanglah ke kami, karena kami adalah rumah Anda. Kami adalah tempat Anda bernaung ketika bicara tentang tugas dan tanggung jawab Anda sebagai seorang perawat. Ya, dan sehat selalu, sukses untuk uji kompetensinya, uji kompetensi nasionalnya lulus semua, pelatihannya bisa selesai dengan lancar, pelatihan BTCLS-nya, dan bisa dipakai ilmunya ketika Anda menjalankan tugas sebagai seorang perawat. Ya, saya mohon maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Dina atas materinya yang sangat luar biasa hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya menjadi ladang pahala untuk Ibu. Untuk itu teman-teman semuanya kita kasih tepuk hebat dulu untuk Ibu Dina dan kita semua yang luar biasa. Tepuk hebat, 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 hebat. Terima kasih Oke, terima banyak, kasih Ibu. banyak untuk tepuk hebatnya ya. Oke, saya izin live ya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi terus. wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk pembelajaran sesi pertama, sesi kedua ya, untuk materi etik dan aspek legal keperawatan sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke waktu isoma terlebih dahulu. Kurang lebih waktunya 1 menit lagi. 1 jam ya teman-teman, mohon maaf.